batu diambil ke asap. Niatlah lamun nak batamu sayang dek itu bajauhan. Wah, Putih hati dari putih hati baka adaan. Kami adopkan sirih nan sacabiak, pinang nan sagato, talatah dalam caramu tahalku katamu. Sirih sacabiak di hari yang suci fitri ini langsung ketemu sama wanita cantik, tanda-tanda ke depan selalu cantik terus nasibnya. Kok ada Safriuddin ngapain di sini? Mentang-mentang banyak cewek cantik lupa sama kita. Kamu udah bawa amplop juga? Amplop, Mas. Lagi open house. Ya mumpung open house nih, Mas. Yes. Kok enggak ini? Ini enggak. Dikit, Mas. Dikit. Yang merah. Luar biasa sekali Mbak Rida dan Mbak Risa. Ya, kami segenap tim Mister Tukul Jalan-Jalan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya juga ya, Mas. Ya, semoga tetap eksis, tetap nonton terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Sekarang saya bersama Mbak Rida dan Mbak Risa berada di rumah dinas Gubernur Padang. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada. Nah, tim Mister Tukul kali ini merayakan Idul Fitri di Tanah Minang Padang, tempat kelahiran istri saya tercinta, Susi Similikiti, wanita yang sangat luar biasa, wanita yang sangat berperan dalam hidup saya. Saya nyari istri bukan nyari cantiknya, tapi untuk menutupi kekurangan saya. Ternyata aku mendapatkan bidadari turun dari genteng. Nah, kita sekarang ada undangan open house nih bersama Pak Gubernur Padang. Ya, luar biasa, beliaunya masih muda dan tampaknya gantengnya sama dengan saya. Yuk kita langsung aja ke sana gimana? Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan, apakah Pak Gubernur orang yang tampan apa yang sudah saya ceritakan tadi? Itu terus Mister Tukul Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tukul sedanu. Iya. Ini kan ada sedanu, Mbak Ria. Iya, kita sudah sehari dari kemarin udah sampai. Kok dapat angpau? Dapat angpau nih, Mas. Nah ini. Nah ini Pak Sustati kan selalu memberikan keberkahan terus nih. Amin, amin. Banyak nih berkahnya. Ini sebenarnya angpau dari Pak Gub. Oh, subhanallah. Tapi saya nggak enak. Iya, iya. Mas Tukul sendiri aja deh. Iya, iya. Mas Tukul sendiri deh. Nah, yang apa? Kalau memang itu isinya dolar, alhamdulillah. Hari ini adalah hari baik Anda untuk bagi-bagi amplop buat tim Mister Tukul Jalan. Sedikit-sedikit duit, sedikit-sedikit duit, kristalisasi keringat kalau mau banyak duit. Sedikit-sedikit. Roman-romannya sudah mau pamitan pulang nih. Habis terima amplop terus pulang itu. Iya. SMP sudah makan pulang itu. Bukan terima amplop, yang penting silaturahmi. Udah salaman, udah maaf-maafan. Silaturahmi ada 3 keuntungan. 1, awet muda. 2, panjang umur. 3, banyak rezeki. Banyak rezeki. Keempat ada, dapat mertua baru. Mau kemana nih? Ini mau mengunjungi tempat lain ya. Ke masjid kan. Masjid. Ya. Subhanallah. Saya sama Ustadz sama Ahmad, Mas. Tadi kan kita sudah sholat. Kayaknya lebih cepet, lebih bagus kayaknya. Mas, angpaunya makasih ya. Oh, beres. Assalamualaikum. Masjid Raya Gantiang merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang dibangun pada tahun 1790 dengan desain sederhana. Tepat di tahun 1805, renovasi masjid dilakukan oleh seorang arsitektur asal Belanda.
Hingga sentuhan Eropa klasik pun bisa terlihat pada desain konstruksi masjid ini. Bila kita masuk ke dalam, nuansa Eropa masih terasa dari keindahan lantai ubin yang juga didatangkan langsung dari Belanda. Akan tetapi bila mendekati ke arah depan masjid, terdapatlah kubah mimbar persegi 8 yang terbuat dari kayu berukiran Tiongkok dengan bentuk mirip atap biara. Konon mimbar ini diukir oleh ahli pahat yang didatangkan langsung dari negeri Cina. Selain pembangunan yang melibatkan beragam bangsa, masjid ini ternyata menjadi pusat pergerakan reformasi Islam pada abad ke-19. Bahkan Presiden Soekarno pun pernah diselamatkan para pemuda Sumatera Barat ke masjid ini pada masa perjuangan kemerdekaan. Tidak hanya itu, dalam catatan sejarah pun tempat inilah yang menjadi saksi mata di mana 8 suku di Sumatera Barat berkumpul untuk menyusun strategi melawan penjajah Belanda. Dan sekarang kita berada pas di depan Masjid Raya Gantiang Padang. Nah, Pak Ustadz dan Ahmad, masjid yang telah berusia 2 abad ini merupakan salah satu masjid tertua di Sumatera Barat loh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, dan terlihat sangat masih kokoh ya, Pak Ustadz. Iyalah, kalau sampai sekarang masih utuh masih kokoh. Iya, terlihat kokoh sekali. Nah, sekarang kita langsung ke dalam aja yuk, cari narasumber. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa kami bantu Bapak? Ya, alhamdulillah. Bapak boleh tanya-tanya ya Pak ya. Ya, menurut Bu, ya. sejarah, masjid ini menjadi pemersatu 8 suku di Tanah Minang. Benar ya Pak ya? Bagaimana ceritanya? Minang. Memang di Padang ini atau di Sumatera Barat ini kan suku, ada orang bersuku. Di mana di Padang ini ada 8, Caniago, Tanjung, kemudian Melayu, Jambak, Iliang, ada pecahannya lagi. Jadi ada 8. Ada 8. Karena itu pemersatu itu, karena di Gantiang ini ada dulu rumah kerapatan adat Nagari, di mana penghulu-penghulu mama itu berapek di rumah adat ini. Berapek itu bertemu lah. Bertemu, rapat. Jadi membicarakan lah salah satu mengenai kaumnya atau mengenai sukunya. Di sinilah. Jadi waktu itu kan kalau di ini kan diadu domba gitu ya, oleh Belanda kan. Karena itulah yang 8 suku ini bersatu. Pak, konon kabarnya di sini merupakan tanah wakaf juga. Itu seperti apa, Pak? Ya, memang pembangunan masjid ini adalah penyerahan tanah wakaf bukan dari 8 suku tadi, tapi dari suku Caniago. Salah satu dari 8 suku tadi. Dari suku Caniago yaitu Pak Abdul Ghafur, Pak Haji Umar, Pak Dato' Palimo Kayo. Itu tuh dahulu 1839 di seberang Padang mau dibangun masjid ini, tapi sebentar kemudian pindah ke sini. Karena ada pembangunan jalan di seberang Padang itu. Pak Ustadz, tadi kan udah dibicarakan soal ini adalah tanah wakaf. Kalau tanah wakaf sendiri itu pengertiannya seperti apa ya Pak Ustadz? Ya, tanah wakaf itu pengertiannya adalah tanah yang diberikan secara cuma-cuma, gratis, tanpa ada akad jual belinya. Wakaf itu sebenarnya memberi, jadi itu mirip seperti sedekah. Cuma bentukannya ini barang. Jadi barang ini berupa tanah, dinamakanlah wakaf. Ya. Oh, seperti itu. Jadi kalau misalkan memang kita sudah memberikan wakaf, tidak mungkin bisa dikembalikan lagi. Ya enggak bisa. Nggak bisa ya? Umpamanya ahli warisnya meminta udah nggak bisa. Ya, karena sudah diwakafkan. Sudah diwakafkan. Bapak, di sini kabarnya ada kubah adat. Ya Pak ya. Kubah yang mana Bapak kalau boleh? Ini. Kita mau agak kesinian sedikit seperti ya. kalau di dalam masjid itu mimbar istilahnya. Mimbar ya kalau iya. Ini di sebelah sini nih. Jadi ada 11 tanda kematian, ya, 11 macam tanda kematian. Bapak, di sini kan kabarnya milik 8 suku ya, masjid ini. Dan kalau untuk pemilihan datuk di sini juga ya Pak kabarnya? Pemilihan datuk itu dahulu masih ada rumah adat di sana. Di depan ini rumah adat. Di sana barangkali penggentakan datuk-datuk itu. Oh, jadi di sana setelah untuk rapat dan pemilihan datuk juga ya Pak ya? Baru kemudian kami pengurus kemarin ini, kerapatan adat Nagari yang 8 suku ini baru memilih ketua baru kami melewakannya. Melewakan itu menggelarkannya di sini, pakai babendi-bendi itu. Bendi-bendi itu pakai
Delman. Keliling kota. Kereta kuda. Kereta kuda. Jadi nikahnya anaknya Pak Jokowi. Nah, jadi dilepas di sini, Bu. Berbendi-bendi. Itu berbendi-bendi itu. Saya mau nanya nih Pak Ustadz. Iya. Kalau masjid kan fungsinya untuk ibadah. Nah, kalau misalnya masjid itu dipergunakan selain untuk ibadah, itu gimana Pak Ustadz? Sebenarnya masih boleh. Dulu zamannya Rasul juga masjid itu dipergunakan untuk musyawarah. Tetapi tidak di tempat sholat. Di tempat sholat itu maksudnya biasanya masjid ada tempat sholat itu deket imam. Daerah itu tempat sholat. Nah, tapi kalau memang menjauh dari ruangan, apalagi sudah ada sekat-sekatnya, seperti ini kayaknya ada serambinya di situ, itu boleh itu diadakan di situ. Tapi rata-rata para ulama, para alim ulama itu menganjurkannya jangan di tempat sholat. Apapun, umpamanya akad nikah, umpamanya jangan di tempat sholat. Tadi Ustadz cerita ada penobatan sultan, umpamanya, apalagi di 2014. Saya yakin ini penobatan hanya di halaman atau di serambi barangkali, ya di situ, karena memang relatif yang mengurus masjid, amir masjid itu insya Allah sudah sangat paham sekali bahwa tempat di daerah sholat itu jangan dipergunakan, karena pada waktu nanti azan itu kita pasti sholat. Pak Nur, kita bisa lihat-lihat ke dalam ya Pak Nur ya? Baik, Bu, silakan. Yuk kita langsung aja ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat salam semoga tercurahkan keharibaan baginda alam Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurahkan kepada kita sekalian selaku umatnya dari dunia insya Allah sampai akhirat. Amin ya robbal. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, ya, kematian pasti akan menjemputmu. Meskipun kamu berada dalam tembok yang kuat dan kokoh. Artinya apa? Kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa terbatas oleh ruang dan waktu, nggak bisa harus mencari solusi untuk menghindar dari kematian. Karena udah dinas dalam Al-Quran seperti itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Seperti ini. Ini semua ini calon mayat semua, calon. Termasuk saya. Kapan waktunya sih sebenarnya ketika seorang itu meninggal? Jadi Allah itu menciptakan satu pohon yang besar, ya, di ars sana. Dan itu pohonnya banyak sekali daun-daun dari bilangan manusia sejagat raya ini, hitungannya. Nah, ketika daun itu jatuh, ya, menimpa malaikat Israel, tek, malaikat Israel langsung buka daun tersebut, dibuka. Nah, nih si Coki nih, Coki ketahuan. Berarti Coki umurnya berapa? Tinggal 40 hari. Si orang pasti bertanya, bener nggak Pak? Kapan giliran saya? Bener nggak? Soalnya ini semua calon mayat. Semua calon mayat. Pertanyaannya, kapan giliran saya Pak Ustadz? Ya, kita harus tahu dan bagaimana untuk mensikapi, mempersiapkan diri. Jadi ada 11 tanda kematian. Ya, 11 macam tanda kematian. Mulai 1000 hari itu ada tanda kematian. 1000 hari itu berapa? 1000 hari itu 2 tahun lebih 10 bulan. Itu hitungannya 1000 hari. Itu udah ada tanda kematiannya. Jadi yang kurang tanda kematian kurang 1000 hari adalah seseorang itu sering mimpi, ya,
membikin rumah. Dan rumahnya tergantung perbuatan kalian. Kalau seseorang itu mimpinya rumahnya bagus, alhamdulillah insya Allah perbuatannya pun bagus. Umur kematian kurang 7 hari. Nah, apa sih tanda-tandanya Pak Ustadz? 7 hari kita ini aja, coba pegang kupingnya. Kupingnya masing-masing pegang, tolong. Keras apa lembek? Keras apa lembek? Lembek. Masya Allah, bener gak? Kalau yang lembek berarti kurang berapa? 7 hari. Ini keras nih kuping saya. Memang saya orang keras nih. Keras. Insya Allah masih lah. Dan yang terakhir nih, yang paling jelas nih Pak. Yang paling jelas Bu ya. Sapu rongga kita seperti ini nih, mulut. Nah, ini gambaran kuping nih. Ini lembek nih. Coba sapu rongga sampean, rongga mulut. Kira-kira geli nggak Pak? Coba sampean. Geli. Ada yang nggak geli nggak? Ibu, ada geli? Geli. Berarti masih lama. Wala tasubul ladina yat'una min dunillah. Dan janganlah kamu memaki sesembahan mereka yang menyembah bukan kepada Allah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sedikit ulasan tentang kematian, juga dengan tanda-tandanya saya kasih informasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya para jamaah yang ada di Masjid Padang ini. Mudah-mudahan barokallah fi dunya wa wal akhirah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ridhoillahi al-Fatihah. Boleh ada yang mau tanya mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya mau nanya Pak Ustadz. Ya. Kalau setelah meninggal itu rohnya kemana? Oh ya. Dalam satu riwayat dijelaskan dalam suatu hadis bahwa ketika roh meninggal itu bisa ngelihat dulu ke kuburnya 3 hari, kemudian 5 hari, kemudian 7 hari. Nah, dan selebihnya itu roh dalam 1 bulan dia bisa melihat suasana di rumah, bahkan sampai 40 hari. Ketika sudah sampai 30 hari atau 40 hari, beliau rohnya akan ke Allah. Kalau ada roh meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dari Allah kembali ke Allah. Oke, mudah-mudahan berkah. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana? Masya Allah. Bapak izin. Ustaz, dengan Bapak izin, mohon maaf lahir batin. Pak Ustadz, ngapain di sini? Alhamdulillah nih dapat berkah nih Mbak Ria. Dapat undangan, tahu saya di sini. Alhamdulillah. Cuman saya juga kayaknya ada undangan lagi nih. Memang alhamdulillah nih berkah bener nih. Ada undangan lagi dari sini? Pak Ustadz, mohon maaf nih, saya buru-buru banget nih. Undangannya banyak banget. Berarti fulusnya alhamdulillah, nanti bisa dibagi-bagi lah, gampang hitungannya. Berkah Hari Raya ternyata mengelilingi Soleh Pati pemirsa. Di hari Idul Fitri seperti ini, Kang Soleh Pati masih sibuk untuk menjadi pengisi acara. Sampai tidak sempat ngobrol bareng Ustadz Danu, Ria Winata, dan Ahmad. Di bangunan masjid ini yang sekarang, yang mana aja nih yang asli, yang dari dulu belum dirubah? Kalau bentuk dari masjid ini tidak berubah, Bu. Tidak berubah, masih itu asli. Yang berubah itu adalah di mana tempat beruduk itu dahulunya kolam. Dan kemudian tingkat-tingkatan atasnya itu juga tidak berubah, masih berlengket-lengket. Kemudian tonggak-tonggak ini tetap, tapi dinding sudah pakai keramik itu aja, Dok. Jadi kalau lantai pun masih asli lantai ini. Oh, ini lantai juga masih asli zaman dulu ya? Dulu dari Belanda itu. Ini kan termasuk Masjid Cagar Budaya. Jadi artinya segala sesuatu bentuk
perubahan dan apa itu diawasi oleh jaga budaya ada itu. Saya pernah melihat catatan bahwa di sini pernah ada Presiden Soekarno singgah di sini, itu ceritanya seperti apa, Pak? Dulu waktu kemerdekaan kemerdekaan, Presiden Soekarno itu kan di Jawa Belanda sudah apa, Jogja sudah tutup. Beliau berada di Bengkulu. Bengkulu lewat Painan, pantai barat. Beliau mau ke Padang. Di sini kan ada dulu PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, berpusat di Bukit Tinggi, karena di Jawa sudah apa dengan Belanda. Jadi mungkin Soekarno mau ke Bukit Tinggi, tapi tinggal di Painan terdekat, dijemput oleh Hizbul Wathan, yaitu pemuda Muhammadiyah ke Painan. Painan itu tidak berapa kilo dari Padang ini, dekat 60 kilo. Dibawa ke Masjid Raya Ganting ini dan menginap di salah satu rumah pengurus masjid pada waktu itu. Sesudah itu banyak pemimpin-pemimpin yang datang. Muhammad Atta, Muhammad Nasir, ya kan, Jenderal Nasution, sehingga ada sholat di sini. Gitu. Di sini kabarnya masjid ini juga dulu pusat pergerakan perjuangan kemerdekaan ya di tahun 1945. Oh, iya. Sejarahnya bisa diceritain, Pak? Di sini dulu berhimpun ya kan pemuda-pemuda Hizbul Wathan gitu kan. Di sini dibentuk cikal bakalnya. Awalnya cikal bakal dari sini. Dari sini dilatih oleh Jepang. Jadi untuk mengusir Belanda. Jepang kan sudah mau menyerahkan ini, jadi sudah mau berikan kepada Indonesia kan. Pak Ustadz, saya mau nanya nih. Tadi kan kita sudah bahas soal perjuangan. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal berjuang, pasti kan ada pertumpahan darah di situ. Kalau menurut Islam bagaimana tuh Pak Ustadz? Kalau memang membela negara, apalagi membela martabat Islam umpamanya, itu insya Allah malah syariatnya ada jelas sekali. Apalagi yang datang ini adalah penjajah yang dia hanya menginginkan harta dari negara kita. Itu boleh, itu istilahnya kalau mereka penjajah, kalau zaman sekarang ya dia rampok sebenarnya. Itu boleh, diusir itu boleh. Tapi setelah perjuangan itu nggak ada, ya harus dilepas. Nah, kemudian kalau menyakiti ini kan beda. Kalau sudah zaman sekarang, zaman sudah berbeda. Tidak ada rampok di sini. Walaupun ada rampok, sudah ada yang babnya untuk menghukum istilahnya. Jadi kita kalau memang kita itu hanya cuma berantem, bertengkar, rombongan ini, kelompok ini, suku ini, itu sebenarnya dalam Islam tidak boleh dilarang. Satu, dalam Quran diceritakan, wala tasubul ladina yat'una min dunillah. Dan janganlah kamu memaki sesembahan mereka yang menyembah bukan kepada Allah. Nah, Allah pun dalam Quran itu sudah memerintahkan seperti itu. Kita dengan orang yang non-muslim pun tidak boleh memaki atau memangki sesembahan, itu menyakiti nggak boleh. Apalagi sampai pertumpahan darah. Kalau memang tidak ada persoalan, tidak usah. Kalau memang ada persoalan, serahkan dulu pada yang berwajib. Seperti itu. Sehingga nanti negara kita bisa aman. Karena memang intinya Islam itu damai ya Pak Ustadz ya. Intinya Islam itu damai. Iya. Kalau gitu banyak sekali yang sudah didapat kita di sini. Selain masjid ini memang dari awal seperti ini ya berdirinya ya, tidak ada yang dirubah, sedikit yang dirubah dan banyak terjadi sejarah di sini juga. Kalau gitu kita langsung mau jalan aja, tapi pamit dulu Bapak. Oh, iya. Terima kasih banyak tadi sudah bercerita soal sejarah masjid ini. Terima kasih Ustaz. Di Sumbar ini kan banyak nagari, desa-desa, itu jumlahnya ratusan. Masing-masing itu punya kebiasaan yang beda-beda, yang khas. Pak Gubernur, maaf nih, kabarnya ada tradisi pulang Basamo di Padang, itu apa nih Pak Gubernur? Pulang Basamo itu pulang bersama-sama orang rantau yang aslinya dari Sumatera Barat pada saat Lebaran. Subhanallah. Jadi kalau orang Jawa bilang mudik. Tapi mudik itu kan sekeluarga-sekeluarga. Tapi kita pulang Basamo rame-rame. 1 bis, 2 bis, bahkan mobil pribadi sampai 30-40 sekampung datang kemari pas waktu seminggu sebelum Lebaran sampai seminggu setelah Lebaran. Itu kebersamaan yang menjadikan silaturahminya mantap kuat. Nah, mereka pulang itu selain ketemu dengan keluarga-keluarga di kampung, juga dia nyumbang. Patungan. Bagi. Nah, itu patungan, ada patungan juga. Jadi patungan membangun masjid, membangun rumah gadang, membangun sekolah, membangun jalan, rame macam-macam, dan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini Padang juga tuh.
Ya kebetulan ayah aku dari Pariaman Pak. Oh, gitu. orang Piaman. Nah, jadi saya merasakan itu Pak yang kata Bapak tadi kumpul-kumpul. Saya pernah Mas. Umur jadi berapa itu. sampai Waktu berapa? itu umur 8 tahun gitu. Ikut bareng-bareng satu bis, banyak bis ya. Iya. Namanya kalau saya nggak salah ada Iwapar Pak, Ikatan Warga Pariaman. Namanya Iwapar. Itu gitu. macam-macam nama organisasinya. Gitu. Sampai ke kampung kecil pun ada organisasi di Jakarta. Istri saya Sungai Paku, Ikasupa, Ikatan Keluarga Sungai Paku. Oh. Gak enak ngomong di luar. Tampangnya Pak Tukul nih mesti di dalam. Orang yang terhormat, mari kita ke dalam. Terima kasih. Ayo, paling tidak nih pemirsa, semua dikeluarin, alhamdulillah. Bantal, guling, kasur semua. Nah, seperti apa silaturahmi yang akan ngobrol-ngobrol bersama Bapak Gubernur yang sangat luar biasa ini beserta Ibu, jangan kemana-mana. Ikutin terus Mr. Tukul jalan. Nah, di hari raya ini para pemudik juga ada acara tradisi rapat nagari. Apa acara itu namanya? Nagari itu desa. Ya. Namanya di Sumatera Barat nagari. Itu kalau di Jawa desa. Nah, jadi nagari itu ketika bulan baik seperti hari Lebaran, kan ngumpul semua tuh yang pulang bersama. Orang dari rantau datang, orang dari kampung datang, ngumpul di nagari. Nah, mereka rapat. Mereka ketika rapat tuh namanya ada bantai sapi, bantai kerbau. Jadi kerbau atau sapi disembelih, rame-rame dibuat pesta rakyat, pesta nagari. Nah, pada saat itu mereka bermusyawarah, rapat untuk membangun nagari. Nah, jadi di Sumatera Barat ini alhamdulillah pembangunan sampai ke daerah itu berjalan baik karena kepedulian orang rantau yang pulang bersama dan orang di sini pun yang pergi ke kampungnya. Kemudian dirapatkan apa nih buat nagari kita nih, desa kita nih. Wah, luar biasa. Apa yang mau dibangun, apa yang mau dibaiki. Nah, mereka datang berkumpul. Nah, dibuat rapat begitu. Gimana, Mas, kalau kesini saya tuh penasaran, Pak, kalau sajian Lebaran itu khas di sini tuh apa kira-kira? Ada lamang itu, lamang dari bulu bambu. Ah, dari bulu bambu itu Bu ya? Apa Bu? Lemang. Oh, lemang. Lemang tuh. Ya. Dari apa Pak? Lemang tuh ya dari ketan ya. Campur tape nanti, tape. Terus ketupat biasa juga. Dan di Sumbar ini kan banyak nagari, desa-desa. Itu jumlahnya ratusan. Masing-masing itu punya kebiasaan yang beda-beda, yang khas. Beda. Solo pasti beda juga. Aduh, cabenya Solo. Istri saya tuh kalau masak tuh kalau nggak pedas, bibir saya dulu seksi. Kalau sering di pedas-pedas saya bengkak dengan sini. Ini Pak Tukul, gedung-gedung ini peninggalan Belanda. Jadi sekian abad yang lalu mereka membuat gedung. Nah ini pemerintahan istana. Tahun berapa nih didirikan? Ya ketika 1800-an, ketika Belanda masih di sini, ya kan. Nah itu begitu. Belanda kejadian apa? Mas, Lebaran Mas, Lebaran. Penasaran aja. Apa Ibu? Pak Tukul. Ya pintunya buka sendiri. Itu Ibu sama Bapak tadi kan masih katanya pintu bisa membahas suara-suara gimana untuk Risa? Itu dari tadi kita jalan itu masuk ke dalam itu banyak sekali yang jaga, tapi banyaknya Belanda. Oh Belanda. Noni Belanda. Tadi saya lihat banyaknya laki-laki sih. Kalau itu. Nah, kalau saya di ruangan Mas, tadi kan ada itu tuh ada seperti apa? Lukisan Mas. Sulaman itu. Yang di itu. Nah, itu aku lihat itu auranya bagus Mas. Ada sosok perempuan cantik, dia berkerudung. Ini sebenarnya lebaran malah ngomongin kayak gini. Nggak cuma penasaran aja pemirsa, karena kan ini view-nya bagus sekali. Makanya ada Kamboja lagi di situ. Ini udah ada. Itu bunga favoritnya tuh. Kalau itu di rumah saya udah tak ambil lah ganti tuan lain. Pemirsa, ayo kita lihat masjid. Pak Tukul, ini masjid. Ya, masjid ini kena gempa. Ya. Jadi tahun 2009 September tanggal 30 itu ada gempa besar di Sumatera Barat menghancurkan lebih 200.000 rumah. Ya, dan juga gedung-gedung kantor juga hampir rata dengan tanah juga. Nah, kemudian kita bertahap dibangun semuanya dan alhamdulillah sudah sebagian besar sudah selesai, sudah semua selesai. Nah, dari gempa itu tentu yang merasakan yang tahu. Kalau tidak merasakan dia tidak tahu. Mas Tukul tinggal di Jakarta, di Bandung nggak pernah ada gempa. Nah akhirnya ini memang sengaja khusus masjid ini tidak kita renovasi, tidak kita bangun, ditinggalkan satu ini
untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa inilah bukti gempa tahun 2009 yang menghancurkan 200.000 rumah dan ribuan orang yang meninggal. Nah, ini salah satu bukti yang kita pertahankan untuk menggambarkan dan mengenang sejarah dan juga sekaligus jadi destinasi pariwisata. Maaf, ada korbannya nggak waktu itu di sini? Di sini nggak ada. Di sini cuma bangunan saja yang retak-retak dan sebagian runtuh, tidak ada. Karena waktu itu kan sore hari. Tapi kalau pas jam sholat mungkin, tapi ini kan jam 5 tanggal 30 September 2009 itu. Pak Gubernur dan Ibu, saya ini penasaran ini, kepengen masuk, diizinkan nggak kita masuk? Ayo izin, boleh yuk kita lihat. Pemirsa, energinya seperti apa? Apakah positif atau lebih dominan negatif? Penasaran? Ikuti terus, minta tuh Mungkin ada beberapa dari yang jaga di sini juga yang masih melaksanakan ibadah di sini. Wow. Momen untuk mengenang gempa Sumatera Barat 2009. Ada apa, Mas? Ini masjid. Dulu masyarakat juga sholat di sini, kita juga sholat di sini. Tapi kita ganti baru. Mbak Rida dan Mbak Risa, ini sebenarnya apa flashbacknya residual energi yang waktu tahun 2009 atau mungkin sebelumnya? Monggo dari Mbak Risa dulu. Kalau saya lihat, Mas, karena mungkin dulunya ini adalah tempat yang memang dipakai untuk sembahyang gitu. Jadi saya sih merasa auranya sangat positif di sini. Jadi walaupun keadaannya seperti ini, tidak dibangun, terus terkesan ya terabaikan gitu setelah kejadian gempa, tapi masih mungkin ada beberapa dari yang jaga di sini juga yang masih melaksanakan ibadah di sini. Wow. Ya, ya. Betul. Nah, kalau Mbak Rida. Ya sama. Kalau menurut aku mungkin seperti kalau kita lihat sih seperti ini, Mas, bentuknya ya. Tapi kalau dari sisi asal nih masih ada aktivitas ibadah untuk apa? Maksudnya dunia lain gitu loh. Mas, ini mau nanya nih masih sedikit nih. Ini Pak, kan ini kan kondisinya dibiarkan seperti itu. Ya. Ini apa ya? Seperti retak-retak ini ya, dan ya terus banyak ada, tapi ada beberapa turis atau apa yang melihat ya. Ini nah itu apa nggak ngeri, Pak, ini akan runtuh atau gimana ini gitu, Pak? Sudah dikaji oleh PU, oleh dinas PU kita, ini aman. Aman ya, memang Pak, ya? ada beberapa yang mau dikasih tonggak supaya tidak jatuh. Tapi ini udah kategori aman. Tapi kalau gempa lagi tentu bisa jadi. Tapi kalau dalam situasi aman nggak masalah. Kalau malam takbiran kemarin ada acara istimewa nggak nih di rumah Pak Gubernur? Oh gini, setiap malam takbiran itu ada rame-rame masyarakat Kota Padang datang berpawai-pawai dari kampung masing-masing itu ke depan yang tadi kita ketemu itu depan. Nah, di situ kita sambut, mereka bawa lamang, bawa tapai, bawa durian, bawa apa lagi, Bu? Oh, macam-macam kue-kue tradisional. Di sini kita dengan Kapolda, dengan Danrem, dengan seluruh pimpinan di daerah ini duduk berdiri menyambut mereka sambil takbiran. Mereka takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar jalan. Nah, begitulah. Luar biasa. Ini namanya kebersamaan, soliditas, sinergitas menghasilkan sesuatu yang prioritas. Pak Gubernur, Pak Kapolda, dan tokoh masyarakat. Iya, betul. Nah, tokoh masyarakat. Mitosnya nih Pak Gubernur, di hari raya Idul Fitri, kalau kita keliling ke rumah-rumah, kita harus dalam keadaan perutnya lapar. Kenapa ini? Ini kok seperti teman-teman kameramen saya ini. Jadi, Mas Tuko, budaya di Sumatera Barat itu kalau bertamu di hari-hari baik seperti Lebaran harus makan. Nah, iya betul. Itu bentuk penghormatan tuan rumah kepada tamu. Tamu pun makan bentuk penghormatan kepada tuan rumah. Jadi maka dari itu ada strategi. Iya, pripun. Strateginya apa tadi, pripun? Pripun itu gimana? Bukan di sini di Sumatera ba'a. Oh ya, ba'a. Nah, jadi caranya jangan kenyang-kenyang makannya. Dikit makan, nikmati. Nah, supaya makan tuh nikmat, ketika makan itu sampai di tenggorokan dilama-lamain dulu. Karena lama tenggorokan kan enak gitu kan. Nah, itu sudah itu baru masukin. Tambah lagi. Jadi sedikit cukup. Nah, sudah itu pindah lagi tempat yang lain. Nah, makan juga gitu. Luar biasa sekali. Berarti kita harus ngajak kameramen ini ya, sama teman-teman saya, jago-jago makan. Gimana? Pengen nambah lagi atau mau kurangi lagi? Kalau pengen nambah lagi, kamu lebaran ke sini, keliling sama Bapak Gubernur dan Pak Kapolda, Pak Danrem.
Pak Gubernur dan Ibu, saya ngucapin terima kasih atas waktunya yang bisa memberi care and share dan bisa berbagi kepada pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini, bisa diambil sisi positifnya. Dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mister Tukul Jalan-Jalan, kami mohon maaf. Salam sama-sama Pak Tukul. Semoga silaturahmi jalan terus. Amin. Nanti datang lagi kemari bawa sushi dong. Oh pasti. Sebut. Jangan-jangan sushi yang mana yang disebut itu? Iso sushi coba sushi, nggak ada sushi lain. Sushi si milik kita. Weleh. Kita mau kemana habis setelah di Pak Gubernur ini? Kebetulan ada undangan dari Datuk Andre. Wah subhanallah. Kamu ikut juga? Ikut dong, Mas. Wah ini pasti bawa tas ini. Nah pemirsa, seperti apa suasana lebaran di rumah Datuk Andre? Jangan kemana-mana, tetap di Mister Tukul Jalan. Kami segenap tim Mister Tukul Jalan-Jalan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.